Ikhwah fillah al-mukarramun wal muhtaramun, para asati, para kasepuhan, para guru-guru yang saya ta'zimi, yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita membukakan hati kita, melembutkan hati kita dengan mensyukuri semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pagi hari ini kita sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada dalam nikmat terindah yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu nikmat ketaatan, nikmat kepatuhan, nikmat ibadah. Aslinya untuk ini kita diciptakan, untuk ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita enggak diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bersedih kalau nikmat ini hilang atau menjauh dari kita, yakni nikmat ibadah. Sedangkan karunia-karunia, label-label nikmat yang lain dan nikmat-nikmat dunia tidak semestinya membuat kita sedih ketika hilang dan berkurangnya. Tidak semestinya membuat kita merasa kurang beruntung, atau kita katakan kita enggak beruntung, kita enggak punya dunia. Yang enggak beruntung adalah orang yang tidak ada ketaatan dalam hidupnya, orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang enggak beruntung, orang yang lagi enggak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih bisa bertawajuh, tersungkur kepala kita di tempat sujud kita, insya Allah kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat bahagia kita di dunia dan membuat bahagia kelak kita di akhirat. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan, Allah jadikan fasilitas dunia datang dan pergi dalam kehidupan kita. Bisa jadi nikmat, bisa jadi siksa, bisa jadi adab. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'alim. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Bisa jadi pahala yang besar kalau bisa bawanya. Bisa jadi pahala yang besar kalau bisa menggunakannya, dengan syukur menggunakannya, dengan tawadhu membawanya, tidak membawa jadi sombong, tidak membawa jadi takabur. Jadi pahala, tidak membawa jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta dunia itu, anak-anak itu, jabatan itu, uang yang banyak itu membuat kita jauh dari Allah, membuat kita takabur, membuat kita ujub, membuat kita sombong, membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu jadi sisa buat kita. Itu jadi sisa. Kalaupun tidak menjadi sisa, minimalnya menjadi perkara yang merepotkan buat kita, yakni hisab, dihitung oleh Allah Subhanahu. Maka ketika kita masih bisa menggerakkan lisan kita untuk berzikir, untuk baca Quran, kita menggerakkan langkah kaki kita ke masjid, duduk kita di majelis ilmu, berbahagia. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sudah Allah jaminkan. Yang lainnya sudah Allah jaminkan. Ya, makan kita, fasilitas hidup kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlampau khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata sekalipun di atas muka bumi kecuali sudah Allah tetapkan rezekinya. Ya, cuma setan mengganggu hati kita, menggoncang jiwa kita agar kita terus berada dalam was-was. Was-was takut enggak makan, was-was takut kurang makan, was-was segala macam. Akhirnya kita menjauh dari jalan dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, pendengarannya tunduk kepada iman, pandangannya tunduk kepada cahaya imani, yang membahagiakan adalah ketika bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira, bentar lagi bulan Ramadan,
15 hari lagi bulan Ramadan, akan kita berada di bulan yang mulia, bulan yang bergembira dan sekarang karena Ramadannya. Karena ada karunia yang besar di sini. Bahkan belum masuk ke Ramadannya sudah Allah kasih hadiah yang besar. Allah janjikan pahala, Allah janjikan perkara yang agung di malam nisfu Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan para imam ahli hadis yang lain, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah membagi-bagikan ampunannya. Kenapa? Persiapan Ramadan. Allah bersihkan hati orang-orang yang bergembira akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis katakan, yatta'allahu ila jam'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban fa yaghfiru li jam'i khalqihi illa lil musyrikin aw masyahid. Allah turun, Allah menampakkan kekuasaannya di malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jam'i khalqihi, maka Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya, memberikan ampunan. Enggak ada karunia yang besar yang Allah janjikan untuk kita, yang paling besar adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi-bagi di malam nisfu Sya'ban illa lil musyrikin aw masyahid, kecuali orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menduakan Allah, wa masyahid, dan orang-orang yang menyimpan permusuhan, kebencian di dalam hatinya, di dalam dirinya, enggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlaknya. Saat yang lainnya, di malam itu dia minta ampun pada Allah. Di malam itu dia minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur saja, orang yang masih sibuk dengan dunia di malam itu, yang enggak dapat apa-apa. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan bahwa fayaghfirul mustaghfirin. Di malam itu Allah mengampuni orang-orang al-mustaghfir, yaitu orang-orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar di malam itu ada karunia, orang yang sadar malam itu mulia karena dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun bisa dengan istighfar, bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Syaratnya adalah mustaghfirin. Itu orang-orang minta ampun pada Allah. Orang yang isi malam itu dengan tidur saja, dengan lalai saja, masih jauh daripada Allah, yang enggak dapat apa-apa. Karena Allah senang hambanya yang berusaha. Sayyidatina Maryam saja diperintahkan oleh Allah untuk menggerakkan kakinya ke pohon kurma sehingga buah kurma itu jatuh. Itu Sayyidatina Maryam. Nabi Musa saja masih diperintahkan oleh Allah itu bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu itu ke batu, maka memancar air dari batu, maka terbelah lautan itu. Harus ada upaya, harus ada ikhtiarnya. Di malam itu Allah mengampuni kepada orang-orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yang sadar, ya Allah, ini malam khusus, ini malam Allah muliakan, ini malam Rasulullah muliakan lewat lisannya yang mulia. Maka saya terjaga sebentar, kemudian beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wayarhamu, dan Allah Subhanahu wa taala wa yarhamul mustarhamin, dan Allah Subhanahu wa taala malam hari itu, malam nisfu Sya'ban, memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang minta. Al-mustarham, yakni orang yang minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah. Untuk apa? Untuk sampai di bulan Ramadan. Kasih modal rahmat untuk kami bisa beribadah yang hebat di bulan Ramadan. Harus ada ikhtiar, harus ada upaya serta usahanya. Malam itu mulia, dan bagi orang-orang yang mau berusaha mendekat kepada Allah di malam itu. Ini baru pra-Ramadan. Ini baru pra-Ramadan. 15 hari sebelum namanya nisfu Sya'ban jatuh, yakni malam Senin, insyaallah Ahad, malam Senin. Kapan malam mulainya? Dari maghrib dan sampai dengan fajar. Manfaatkan 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Biasa para ulama, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidak pernah melewatkan bermunajat pada Allah
di malam nisfu Sya'ban, di malam 1 Rajab, di malam Idul Fitri, di malam Idul Adha, di malam Jumat. Kenapa? Allah yang mulia. Malamnya mah sama aja. Malamnya sama saja malamnya. Ya gelap, ya kadang hujan, ya kadang yang lainnya sama aja. Tetapi yang membedakan adalah Allah yang mengkhususkan itu. Ya, Rasulullah lewat lisan Nabi mengkhususkan malam itu, jadilah mulia sesuatu itu. Bisa jadi sesuatu itu mulia karena zatnya. Sesuatu itu bisa mulia karena memang sudah zatnya mulia. Mau diapain juga mulia. Emas mau diapain juga mulia. Sudah zatnya mulia. Ada sesuatu itu mulia karena dimuliakan oleh yang mulia. Yaitu apalagi dalam agama kita, kalau bukan firman Allah, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai insyaallah malam Senin mau di rumah, mau di masjid, mau di mana, istaghfiru rabbakum, istarhamu rabbakum, minta ampun kepada Allah, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Ini masyhur di kalangan para ulama, banyak hadis-hadis soal ini. Yang tidak ada mana? Yang tidak ada adalah mengkhususkan satu amal-amal. Silahkan saja, mau baca Yasin silahkan, mau baca Ar-Rahman silahkan, mau baca Al-Baqarah silahkan, mau sholat tasbih silahkan. Pakai dalil-dalil yang umum dari sifatnya ibadah. Mau beristighfar silahkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang malam hari membaca surah Yasin, kum maghfuran, wasbah maghfuran. Ketika pagi hari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau isi dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan sholat witir, dengan yang lain silahkan. Mau sholat sunnah mutlak silahkan, mau sholat hajat silahkan, mau sholat taubat silahkan. Bertemu yang diperintahkan ibadah dengan waktunya yang mulia. Mau bersilaturahmi malam hari itu silahkan. Mulainya dari kapan? Dari maghrib sampai dengan terbit fajar. Lailah min nisfi Sya'ban, malam di pertengahan bulan Sya'ban. Orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang yang hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya dengan Rasulullah SAW, begitu melihat peluang bersama dengan Allah, maka enggak akan melewatkan, tidak akan menyia-nyiakan. Demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan di antara amalan yang bisa kita upayakan lakukan di bulan Sya'ban ini. Kemudian kita akan membaca, melanjutkan ini sampai Kitabul Fadail, yaitu bab tentang keutamaan amal-amal. Qala Syekh Malik rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qala radhiyallahu an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, yakni dari kitab Allah, Al-Quran maksudnya. Karena kitab Allah, ya, ada kitab Allah yang lain, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kitabullah, Al-Quran, Al-Mu'ajiz, Al-Munazzal ala khatamin nabiyyi wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam, al-muftatah bi suratil Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas, al-muta'abbad bi tilawatih. Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pelemah hujjah orang-orang kafir, yang diturunkan kepada Rasulullah khatamun nabiyyin biwasitatil amin, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang diawali dengan suratul Fatihah, yang diakhiri dengan suratul Nas, al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap beribadah ketika membacanya. Ngerti, enggak ngerti, ya paham, tidak paham, tadabbur, tidak tadabbur, yang membedakan adalah pahala. Tetapi semuanya membaca Al-Quran muta'abbad, beribadah, dianggap beribadah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun,
wal hasanatu bi asyri amsalha, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan rumusannya adalah barang siapa melakukan satu kebaikan maka dia mendapatkan balasan 10 dari kebaikan itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajah, orang yang baca Quran di antara tata caranya adalah gimana cara bacanya, maka begitu juga dia mendapatkan pahala. Ini yang paling ringan yang disebutkan oleh Nabi ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan tidak punya wudu. Kenapa disebut Allah, alhamdulillah, 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 alamin, terus begitu. Jadi bertingkat-tingkat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, ya, qiyamul lail, sholat tarawih, baca Quran, bacaan yang satu hurufnya 100 kali. Satu hurufnya 100 kali kebajikan. Orang yang membaca Quran di dalam sholat, satu hurufnya 100 kebajikan, 100 pahala. Itu paling top. Dalam keadaan berdiri, ya, sholat, baca. Maka Nabi Muhammad SAW qiyamul lailnya di rakaat yang pertama membaca Al-Baqarah, hadis Ali Imran, satu rakaat. Siapa orang yang membaca Al-Quran setelah sholat keadaan duduk punya wudu, maka dia mendapatkan pahala satu huruf 50 kebajikan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah pekerjaan yang utama masih punya wudu, baca Quran 50. Siapa orang yang membaca Al-Quran di luar, artinya selain setelah sholat, dia punya wudu menghadap kiblat, maka dia mendapatkan pahala 25 kali kebajikan satu huruf. Nah, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, dia membaca Quran tidak dalam sholat, tidak setelah sholat, di keadaan-keadaan biasa saja, tidak punya wudu itu boleh baca Quran, hanya tidak boleh menyentuh mushaf, maka dapat 10. Ini standar minimalnya. Maka beramal apalagi yang paling mudah kecuali baca Quran, ya, nggak ngeluarin ongkos, ya. Bahkan nggak butuh waktu yang lama, sekedar baca Al-Fatihah 1 lembar 1 kaca itu nikmat. Kebaikan banyak, ini berkah namanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, siapa orang karena kesibukannya membaca Quran, siapa orang yang karena kesibukannya membaca Al-Quran, kemudian dia tidak membaca zikir-zikir yang lain, tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lain, wala sholatan yang lain, tapi sibuk terus baca Quran, sibuknya baca Quran aja, sehingga ada sholat langsung baca Quran semua. Maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala seukuran seluruh hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya baca Quran aja, wiridnya baca Quran, hizibnya baca Quran. Itu secara jin. La aqulu alif lam mim harfun, alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya enggak ngucapin alif lam mim 3 huruf ini 1 huruf. Alif lam mim 1 huruf untuk mendapatkan sebelum kebajikan tadi, lah enggak, kata Nabi. Walakin akan tetapi alifun harfun, alifnya 1 huruf, walam harfun, lamnya 1 huruf, wa mimun harfun, dan mimnya 1 huruf. Tidak dikatakan 1 huruf itu 1 ayat, enggak, tapi huruf benar-benar huruf. Maka orang boleh begitu habis Al-Fatihah baca alif lam mim blank, ruku udah 1 ayat kan? Yasin. Jadi belum hitung matnya tuh, belum hitung siddahnya tuh, belum hitung yang lain. Maka ketika kita masih kuat, ketika kita masih gagah, sholat agak lama-lama dikit gak ada masalah. Qiyamul lail ada masalah lama-lama dikit, ya, usah gerutu. Kenapa? Orang tahu faidah, orang tahu fadilah. Bahkan kata Imam Sufyan As-Tsauri, ulama dari kalangan tabi'in,
mengatakan siapa saja yang membaca Al-Quran maka malaikat akan datang mencium keningnya. Siapa saja yang membaca Al-Quran, malaikat datang. Ya wajar. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu jenis malaikat, ya, sayyahin, yang berkeliling. Malaikat ini berkeliling. Yaltamisuna halaqat dzikr. Mereka mencari halaqah, ya, perkumpulan-perkumpulan atau orang-orang yang berzikir. Keliling malaikat. Kalau ada orang yang berzikir, maka malaikat itu akan bilang kepada malaikat yang di sini ada yang berzikir. Zikir apa yang lebih baik daripada Al-Quran? Wirid apa yang lebih sahih daripada Al-Quran? Kalam, ucapan apa yang lebih baik daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wajar. Malaikat berkeliling malaikat. Dibacanya di rumah, malaikat berkeliling di rumah. Dipenuhi itu rumah oleh malaikat. Kalau kebaikan berkumpul, kejahatan meninggal. Rumah itu dibacakan Al-Quran, malaikat yang berkumpul, setan menjauh. Karena enggak senyawa malaikat dengan setan. Kalau ada malaikat kumpul, setan kabur. Malaikatnya enggak ada, kumpul lagi setan. Tinggal rumah kita mau dipenuhi setan, mau dipenuhi malaikat. Itu tergantung amalia penghuni. Ya Allah. Bahkan banyak sekali faedah soal baca Quran. Sabda Nabi dalam hadis yang lain mengatakan bahwa hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Hati kita ini bisa berkarat seperti karatnya besi. Ada yang sedikit, ada yang tebal, berkarat. Kalau hati yang berkarat, ya susah bahagia. Hati yang berkarat gelisah terus, terguncang terus, sulit untuk menerima kebenaran, ya. Sulit untuk menerima nasihat. Nah, ilmu nggak mau nempel, kebaikan nggak mau bersemayam. Kenapa? Hati berkarat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana membersihkan karat itu? Gimana biar hatinya bersih, bisa melihat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan yang Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang hatinya tidak dipenuhi dengan syahwat dan dengan setan, hatinya yang bersih, dan nazaru ila malakutis sama, maka dia akan mampu melihat kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mampu melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya berkarat itu nggak bisa melihat. Yang dilihat keburukan, ya. Yang dirasakan ketakutan, jauh dari. Nah kata gimana? Ya Rasulullah, gimana cara membersihkan karat itu? Maka kata Nabi Muhammad SAW, dengan membaca Al-Quran wa dzikrul maut. Dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Bersih Al-Quran. Masya Allah. Bagus kalau bisa menghatamkan 7 hari 1 kali. Sebagai wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, 7 hari hatam 1 kali Quran. Maka Quran dibagi 7. Paling cepatnya 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Itu bacaan cepat. Bacaan tadabbur itu seminggu 1 kali hatam. Bacaan cepat 3 hari khatam. Udahlah, jangan jauh-jauh dari Quran. Ibadah yang paling enak. Ketika kita yang ini doanya apa, malam nisfu Sa'ban ibadahnya apa, baca Quran. Mana ada khilafnya baca Quran? Ya. Wirid ini boleh, wirid itu boleh. Yang tidak khilaf, wirid Quran. Ya. Wirid Quran. Dari awal sampai dengan akhir, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tapi jangan pakai juz amma. Dari juz amma bisa Al-Fatihah, An-Nas, beres. Udah hatam. Katanya suruh baca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dipakainya juz amma, itu turutan. Itu turutan mah bisa Al-Fatihah, An-Nas. Ini dari surah 1 sampai dengan 100
14 semuanya. Tapi menarik nanti Imam Nawawi menyampaikan ada surat-surat khusus, ya. Ada surat-surat khusus dalam Al-Quran punya fadilah khusus. Nanti di 1 atau 2 bab setelah ini. Yang mau pengen lunas utang ada suratnya khusus. Ada surat tanah. Kalau langsung lunas utang langsung ada begini semua. Modelnya model berhutang. Baca Quran. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man min syafi'in afdalu manzilatan inda Allah yaumal qiyamah minal Quran la nabiyyun wala malakun wala ghairuhu." Tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti daripada Al-Quran. La nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Tidak pula para nabi, tidak pula para malaikat. Paling utama adalah Al-Quran. Dituntun ahli Quran, dituntun. Bodyguardnya nanti di yaumil kiamat adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemarin nih yang pertama hadis yaitu ya penuh dituntut. Gimana sih? Kita sehebat apapun kerumunan orang, tapi kalau kita kenal sama yang paling utama di situ, ditenteng masuk gampang. Begitu hebat kiamat, tetapi Quran sudah menunggu kita. Siapa engkau? Saya bacaan Quran. Saya hafalan Quran. Ayo jalan. Masya Allah. Wa an Ibnu Abbas, hadisun hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, dikatakan ini hadis hasan sahih, bisa dijadikan hujjah. Syahrul Ramadan syahrul Quran. Rugi orang lewat Ramadan enggak khatam sekalipun Quran. Ya. Itu sudah paling malesnya santri, paling malesnya yang suka ngaji, udah paling malesnya. Sebulan Ramadan khatam 1 kali. Sudah mas. Kalau yang gak hatam Ustaz, kagak usah dihitung. Gak usah dihitung lagi. Itu udah malas banget. Ini mas 1 kali hatam. 1 hari satu. Kalau di bulan Ramadan syahrul Quran saja tidak bisa menghatamkan Quran, apalagi di bulan yang lainnya. Ini untuk mengukur diri kita. Ketika makan enggak, ketika minum tidak. Aktivitas dibatasi. Kenapa? Baca Quran. Minimal sehari, minimal sekali sebelum Ramadan hatam 1 kali minimal. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas qala, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang laisa fi jawfi, tidak ada di dalam dadanya syai'un minal Qur'ani, sesuatu dari Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong. Orang yang di dalam dadanya kagak ada hafalan Quran, enggak ada hafalan Quran, maka seperti yang nyaman gak rumah kosong, takut, ngeri. Rumah ini mewah, rumah mewah di Pondok Indah, ada liftnya, lebar, ada kolam renangnya, semuanya, tapi kosong, tinggal dari situ. Ya. Bentar lagi boleh disebut rumah hantu. Kenapa? Kosong. Ya. Maka kayak gitu tuh, ya. Orang Islam yang di dalam rongga jauh itu dada, rongga dadanya di dalam juga enggak ada hafalan Quran. Ya, karena kan yang ada dalam diri adalah yang dihafal. Berarti makin banyak hafalannya, makin ramai. Tadi rumah itu enak, ramai, ya. Tertib, ramai tapi tertib. Ya. Maka kayak gitu orang yang banyak hafalan. Masya Allah. Fa inna hamalatal Quran fi dhillin yauma la dhilla illa dhillu. Beruntung kalau satu rumah
di dalamnya ada penghafal Quran. Beruntung kalau satu rumah ada penghafal Quran. Ya Ustaz telat, kita belum hafal anak. Anak belum hafal juga, cari mantu yang hafal Quran. Cari orang yang hafal Quran di sini. Karena kata dalam hadis yang kata adibu auladakum hubba nabikum wa ahli baitihi wa qira'atal Qur'an fa anna hamalatal Qur'an fi dhillin yauma la dhilla illa dhillu. Ajarkan adab anak-anak kalian mencintai nabinya dan ahlu baitnya, dan ajari mereka baca Quran. Fa inna hamalatal Qur'an, karena semua orang hamalah itu pembawa Quran, penjaga Quran. Fi dhillin yauma la dhilla illa dhillu. Kelak ketika tidak ada perlindungan, ya, di padang mahsyar, di yaumil kiamah, dia tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamalatul penghafal Quran, ahli Quran, ya, ahli Quran. Lalu kita gimana? Belum bisa hafal 30 juz, hafal 1 juz, hafal setengah juz. Belum bisa juga Ustaz, hafal At-Takasur sampai An-Nas, hafal juz 30. Habis itu surat-surat pilihannya yang sering kita dengar deh, ya, dari Yasinnya, Ar-Rahmannya, Waqiahnya, Tabaraknya, Kahfinya, hafalin. Itu hias jiwa sesuatu. Kalau nggak ada, kayak bangunan kosong katanya, kayak bangunan kosong, nggak bernilai, nggak ada harga. Kata Abu Hurairah dalam maqalahnya, Abu Hurairah mengatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang dibacakan Quran, di situ terdengar lantunan ayat-ayat suci. Terdengar Quran, penghuninya kah, tamunya kah, siapa saja ada bacaan Quran di situ, maka akan menyebabkan lapangnya kolbu penghuninya. Tenang. Kan kita sedikit ala bidzikri tatmainnul qulub, ingin berzikir tenang hati. Sebaik-baiknya zikir Quran, membuat lapang hati penghuninya. Maka orang-orang tua kita dulu kalau dia mana ini udah undang orang untuk baca, boleh nggak undang orang untuk baca Quran? Oh boleh. Nabi Muhammad SAW kadang memerintahkan Ubay bin Ka'ab, kadang memerintahkan Abdullah bin Mas'ud yang suara-suaranya indah itu untuk baca Quran, bacain deh. Cuman jangan keseringan. Yang panggil orang, dia nggak baca Quran. Ya. Tentu saja yang bisa continue baca Quran adalah penghuninya. Orang yang di rumahnya sering diperdengarkan bacaan Quran, lapang kalbu penghuninya, kemudian rumah itu dinaungi malaikat. Dinaungi di rumah malaikat. Tadi siapa yang baca Quran, maka malaikat datang ke tempat itu. Tenang rumah tangganya. Jarang ribut, jarang bergejolak. Nggak kayak rumah sengketa, ribut mulu sehari 3 kali. Jarang dibacain Quran. Yang marah nggak jadi, istrimu marah nggak jadi. Yang ngademin malaikat, ya. Malaikat yang ngademin. Tenang. Ya. Kemudian, ya berkah itu rumah, banyak kebaikan. Orang datang ke tempat di rumah. Kita sering datang ke rumah orang biasa-biasanya, tapi kok adem ya? Kok adem ya? Tenang ya? Kenapa? Berkah, tenang di rumah. Tapi kadang kita sering datang ke rumah yang mewah, besar, ya. Kok gersang? Kok nggak nyaman ya lama-lama ya? Sementara di rumah orang-orang alim, ahli Quran, rumahnya mah sempit. Kadang-kadang kursi juga terbatas, ya. Bocor kadang-kadang. Tenang, enak. Di rumah nggak bisa tidur, di situ pulang, baru datang pulas. Kayak pengajian, belum selesai kan udah tidur. Kenapa? Dinaungi malaikat, biarin aja. Tapi bangunin, takut ditinggalin. Ya. Kemudian ya setan nggak ada, yang
bikin emosi, amarah. Orang susah. Rumah tangga saya begini, baca Quran deh banyak-banyak deh. Anak baca Quran, istri baca Quran, saya baca Quran. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa saja yang menjadi penghafal Quran, siapa saja yang menjadi penghafal Quran, maka ia telah menjadi pembawa panji-panji agama Islam. Pembawa anak-anaknya yang lagi ngapalin Quran, biarin. Jadi penghafal Quran jangan disibukkan dengan yang lain dulu. Nggak hafal-hafal, ngapal Quran itu berat, Pak. Ngapal Quran berat. Kita suka anggap mudah itu. Ngapal Quran gak beres-beres, berat. Yang lebih berat lagi menjadi ahli Quran. Gak ada kalau sekolah kita sampai dapat ijazah beres, ya. Pulang bawa ijazah, cum laude, kelar. Quran enggak. Biar kata udah selesai ngapal satu pondok, setelah itu terus jadi ahli Quran seumur hidup. Jadi saya enggak tapi setuju tuh dengan tulisan-tulisan yang di jembatan tol itu, menghafal Quran semudah tersenyum. Berat. 30 juz. Satu juz itu 10 lembar. 30 juz 300 lembar. 2 muka 600 lembar. Dan itu harus hafal seumur hidup. Kalau sudah hafal terus-terusan jaga. Makanya kalau ada penghafal Quran di lingkungan kita, muliakan. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang lagi belajar ke pondok ini lagi ngajuin proposal kita sama Allah. Mudah-mudahan dipilih jadi hamalatul Quran. Enggak semua, ya. Enggak semua. Betapa marak sekarang pondok-pondok tahfidz Quran. Tapi mana di tengah masyarakat masih sulit kita menemukan ahlul Quran. Ya. Lulus udah beres. Mana udah pernah setor aja. Berat itu. Ya. Maka kalau ada siapapun, mau keluarga kita, mau tetangga kita, di lingkungan situ ada penghafal Quran, itu keberkahan yang Allah berikan. Muliain, ya, muliain. Terus tiap hari udah baca. Ini pembawa syiar panji Islam sebenarnya, ya. Yang menjaga Al-Quran bersama malaikat Jibril, ya. Barang satu grup, satu tim sama malaikat Jibril. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafidun. Al-Quran punya penjagaannya. Siapa komandannya? Jibril. Ya. Krunya para hamalatul Quran, para penghafal Quran. Maka Quran ila yaumil qiyamah enggak akan bisa diselewengkan oleh orang, hatta tulisannya. Orang dihafalin, Pak. Ya. Percetakan bisa salah. Orang bisa mereka merubah Al-Quran bisa, silahkan saja. Tapi Quran nggak bisa dirubah walaupun satu huruf. Kenapa? Nggak ada kitab suci di atas muka bumi ini, agama apapun yang dihafalkan seperti Quran. Dan itu ajinya bisa 6.666 hafal. Ada yang hafal di depan belakang, di tengah, dari belakang ke depan. Kenapa? Gak usah aja mukjizat. Rasulullah itu saking sayangnya sama kita, mukjizatnya pun diwariskan kepada kita, yakni Al-Quran. Kalau ada anak-anak kita yang hafal khusus Quran, fasilitasi. Anak kita nggak ada, fasilitasi orang yang lagi menghafal Quran. Dan berat pagi, siang, sore, malam harus mulazamah dengan Quran. Enggak sampai hafal Quran, harus ada hafalan Quran di dalam dada kita, biar nggak kayak rumah kosong tadi, ya. Biar nggak jadi rumah hantu, ya. Apalin yang kita mampu, ya. Kita lagi ngapalin Al-Qari'ah, baca Al-Qari'ah, nah. Sholat duha Al-Qari'ah, qiyamul lail Al-Qari'ah, tahajudnya Al-Qari'ah, sholat sunnah mutlaknya Al-Qari'ah, rawatibnya Al-Qari'ah, sampai di berapa. Jadi imam Al-Qari'ah. Jadi sampai terkenal Imam Al-Qari'ah. Udah kenapa? Hafal dikit terus.
Bahkan ketika kita membaca Quran yang menghafal Quran itu menambah kecerdasan. Banyak sekali fadilahnya baca Quran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada 3 perkara yang akan membantu menajamkan otak, membantu menguatkan hafalan. Yang sesuai pembahasannya adalah baca Quran, menajamkan otak, kuat hafalannya dengan baca, apalagi menghafalkan Quran. Yang keduanya adalah dengan berpuasa, ju', lapar, ya, otaknya cerdas, otak kita tumbul, kenapa? Perut kita kenyang terus, ya. Baru habis ngaji makan kita lagi, ya. Makanya kita mah agak gimana gitu kan, ngapal agak susah. Kenapa? Laparnya jarang. Santri dulu riyadhahnya lapar, puasa Senin Kamis sudah kuat, tambah ayam mulbitnya sudah kuat, puasa Daud. Santri dulu mah berangkat cuma bekal beras doang. Begitu nyantri kagak mikirin makan. Wah, anak sekarang berangkat nyantri udah ayam bakarnya, udah dibikinin rendangnya biar awet, wah segala macam. Jadi mikirin makan. Menambah kecerdasan dengan Ramadan nanti. Nambah kecerdasan Ramadan insyaallah anak-anak kita. Suruh puasa Ramadan. Dilaparnya itu menajamkan otak, ya, menambah kuat hafalan. Yang ketiga adalah kalau pengen kuat hafalannya, yang ketiga bersiwak, membersihkan mulut dengan siwak, dengan sikat gigi. Jaga kebersihan mulut itu menajamkan otak. Kata siapa? Kata babu Madinatul Ilm, ya. Kata Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintunya kota ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu tadi baca Quran. Yang kedua banyak lapar. Yang ketiga bersiwak, sikat gigi kalau sekarang, ya. Wan Abdullah bin Amr, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan dari Nabi Muhammad SAW, akan dikatakan bagi sahibul Quran, baca Quran, belajar Quran, mengamal, punya sahibul Quran, ahlul Quran, iqra, baca, waratapi, dan naik, warattil, dan baca dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau baca Quran dengan tartil di dunia. Disuruh baca Quran dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, baca dengan makhraj hurufnya, baca dengan tajwidnya, baca sesuai urutannya, ya. Kalau lagi sholat juga sesuaikan urutannya. Jadi antara pengertian tartil Quran, baca Quran dari nomor urut 1 sampai dengan 100 sekian. Begitu juga dalam rakaat sholat, ya. Dari yang tua ke yang muda, ya. Bahasa sederhananya dari yang tua ke yang muda. Kalau rakaat yang pertama kulhu, rakaat yang kedua al-falaq. Kalau rakaat yang kedua al-falaq, yang pertama al-falaq, rakaat kedua an-nas. Ini termasuk tartil, termasuk membaca Quran dengan tartil. Sah-sah saja. Rakaat yang pertama kulhu, yang kedua ina'atunya sah salatnya, tapi enggak tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Termasuk tajwidnya. Kelak yaumil qiyamah naik. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilahmu, tempat tinggalmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kau baca. Dikatakan bahwa manzilah, tempat tinggal, maka manzil, rumah, tempat tinggal seseorang di surga, yang akan menentukannya di mana tempat tinggalnya, di mana manzilahnya, sesuai dengan bacaan Qur'annya ketika di dunia. Dikatakan bahwa jumlah tingkatan surga sejumlah ayat Quran. Gini, kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadl dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita taat,
karena sebab kita beriman, karena sebab kita takwa, dimasukkanlah kita ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Kemudian orang-orang di surga tingkatannya, derajatnya beda-beda, tergantung amal perbuatannya, tergantung ibadahnya. Kalau masuknya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sudah di surga, nanti macam-macam, surga Jannatun Na'im, surga Firdaus semua. Yang jumlah tingkatannya itu sesuai dengan ayat Quran. Berapa yang dibaca, bagaimana keadaan kita dengan Quran waktu di dunia, itulah manzilah kita. Manzilah kita. Jadi bisa sama tetanggaan lagi, di dunia tetanggaan, di surga tetanggaan. Ya. Ada di mana di sekolah? Oh jauh, ternyata ahli Quran. Ya. Terus baca. Sebagaimana engkau baca di dunia, naik terus. Masya Allah. Makin tinggi manzilahnya, bukan berarti tingkatan begitu makin tinggi, makin hebat surganya gitu. Ya. Kayak orang di dunia, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang kaya banget. Nah, tingkatannya kayak gitu. Surganya beda-beda. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana nggak ada hasud, di sana nggak ada iri. Udah selesai iri mah di dunia doang adanya. Surga mah nggak ada. Ya. Seneng. Maka orang-orang yang sudah bisa hilangkan hasud iri dalam hatinya, sudah berada di pelataran surga. Lihat orang lain bahagia, lihat orang lain sukses, senang. Sudah ahli surga begitu. Rawahu. Maka hadis ini menganjurkan agar kita banyak baca Quran. Babul amr bita'ahudil Quran wa tahdzir min ta'ridihi lin-nisyan. Begitu hebatnya fadilah hafal Quran, baca Quran, tapi ada warning dari Nabi Muhammad SAW. yakni at-ta'ahud, hati-hati dengan Quran. Dikatakan hujjat laka au hujjatan alaika. Quran itu bisa berefek baik buat kita, bisa berefek buruk buat kita. Maka hati-hati dengan Quran. Dan bab ini menjelaskan tentang ancaman min ta'widihi, dari mengabaikan linisyan karena sebab lupa. Kalau sudah hafal jangan dilupain, ya. Sudah hafal itu dijaga. Banyak sekarang sudah hafal Quran, pernah hafal enggak? Quran enggak boleh pernah hafal. Di antara adabnya interaksi dengan Quran, maksiat, ya, sengaja atau enggak ada upaya untuk mempertahankan hafalan Quran. Begitu dalam kitab Tibyan ada di hamalatil Quran. Jadi kalau sudah hafal Quran, jaga tuh hafalan. Sudah dikasih sesuatu yang hebat oleh Allah, dibiarkan lepas begitu saja. Ini maksiat. Maka dulu kami di pesantren yang mau ngapalin Quran benar-benar ditanya. Benar-benar mau ngapal Quran, benar-benar mau jadi ahli Quran. Ya, kalau mau ngaji kita baca biasa. Tapi kalau Quran sudah khusus. Dipinta komitmen orang tuanya. Benar nih anaknya mau jadi penghafal Quran. Kalau enggak, ragu-ragu enggak usah. Setelah anaknya benar pengen jadi penghafal Quran, orang tuanya juga ridho anaknya jadi penghafal Quran, istikharah pun kita. Kira-kira banyak khoknya, banyak syaknya, banyak khairnya, banyak syarnya. Kalau banyak khairnya baru diterima jadi penghafal Quran. Kenapa? Mau jadi orang khusus, ya. Mau jadi orang khusus menghafal Quran khusus. Di kalangan kami para santri pun menghafal Quran khusus. Maka bagus. Semangatnya orang sama untuk menghafalkan Quran bagus, tapi hati-hati ada maksiat. Ketika sudah hafal Quran lupa. Pulang lupa. Hati-hati. An Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Ini kata Nabi, hati-hati dengan Quran ini, ya. Hati-hati dengan Quran ini. Bisa jadi kebaikan, maknanya adalah hafidhu ala qiraati, hafidhu ala hifdhi, ya. Yakni jaga bacaanmu, jaga hafalan Quranmu, begitu. Nabi bilang ta'ahadu,
Hati-hati dari apa? Hati-hati dari bacaan. Jangan sampai kita baca Quran enggak menunaikan haknya Quran. Apa haknya Quran? Tajwidnya Quran. Apa haknya Quran? Makhraj hurufnya Quran. Apa haknya Quran? Waqaf dan wasolnya Quran. Hati-hati. Ngepot. Salat tarawih bacaan Quran. Kenapa? Pengen jadi imam favorit. Sampai-sampai hak Quran dilanggar gimana? Ta'ahadu. Hadal Quran. Hati-hati dengan Quran ini. Beradablah dengan Quran. Saya melihat orang enggak beradab dengan Quran. Saya melihat banyak orang tidak beradab dengan mushaf Al-Quran. Dan bilang tahan. Taruh Quran di tempat yang mulia sebagaimana kita ingin dimuliakan. Kita ingin dimuliakan. Kita pengen orang beradab dengan kita, tapi kita sulit beradab dengan orang lain. Kita sulit beradab dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita adalah sebagian mengatakan la yamassu illal mutahharun, itu adalah jangan pegang mushaf Quran ini kecuali dengan punya wudu dalam keadaan suci. Kita gampang saja tuh interaksi dengan Quran. Habis baca Quran taruh di bawah, kadang keinjak sama yang depan, sejajar dengan kaki kita. Gimana kita mau mendapatkan keberkahan Quran? Kita nggak beradab dengan Quran. Ustaz, tulisan ini loh, bukan, itu mushaf Quran. Itu mushaf Quran. Itu tulisan doang Ustaz. Ya udah, besok kita injak-injak aja. Ini kan cuma daging sama kulit doang yang ada rohnya. Kan gitu, ya. Maka mulia itu, biar kita mendapatkan keberkahan Quran. Taruh tempat. Guru kami suka para penghafal Quran itu pegang Quran di kantongnya. Begitu nggak punya wudu, minta tolong tuh kepada yang punya wudu, tolong ambilin Quran dari kantong saya, taruh. Baru beliau wudu, baru pegang Quran. Ya. Ini kita bawa Quran ke kamar mandi. Ini kita taruh Quran di bawah, ditumpukan buku-buku di rumah, di bawah pakaian kotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita para santri itu enggak. Ini kitab hadis. Ini kita ada Quran, ada ayatnya. Nah, kemudian satu lagi misalkan tafsir Jalalain. Ada Quran dengan tafsirannya. Ada satu lagi mushaf murni Al-Quran. Maka kita akan taruh hadis, tafsir, Quran. Ya. Gitu. Ya. Ada buku yang lain di bawahnya lagi. Ya. Seperti itu. Enggak ada di atasnya sesuatu yang lain. Ini ada. Kata Nabi, ta'ahadu hadzal Quran. Kamu jaga di Quran. Hati-hati dengan Quran. Ya. Kalau ada yang robek, kita carikan tempat khusus yang itu terbebas dari potensi kehinaan. Kalaupun nggak ada, dibakar supaya tidak menjadi mushaf. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sampai Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, yakni demi Allah. Lahu asyaddu tafallutan. Quran ini asyaddu tafallutan, cepat sekali lepasnya. Quran ini cepat sekali lepasnya. Minal ibil fi uquliha, dari unta di dalam ikatan. Kata Nabi, kalau kamu sudah menjaga benar di Quran, maka tadi jangan disibukkan deh menghafal Quran dengan ilmu-ilmu yang lain, bahkan dengan ilmu-ilmu yang lain bahkan. Kenapa begitu? Dia udah bersama sumber ilmu. Bahkan ketika di pesantren dulu, kita di pesantren dulu, enggak belajar yang lain. Kenapa? Dia udah bersama sumbernya ilmu. Apa sumber ilmu pengetahuan? Quran. Yang lain insya Allah bisa. Quran. Jangan disibukkan. Ini mah anak, kamu harus jadi penghafal Quran. Kamu harus jago IT. Kamu harus jago ekonomi. Kamu harus jago yang lain. Kalau gitu bapak aja yang belajar. Bapaknya aja suruh belajar. Biar berkhidmat, jadi khidmat Quran. Anak kita jadi penghafal Quran sudah cukup. Wallahi sudah cukup. Nah, kita berhasil jadi penghafal Quran, jadi ahli Quran, cukup bawa bapaknya ke surga. Nah, kalau
mobil mewah paling juga bawa ke puncak doang itu juga macet. Kita punya anak kaya, ya. Paling juga di masa tua kita disiapin makanan itu juga udah asam urat, udah diabetes, udah segala macam. Tapi anak kita hafal Quran, bawa kita ke surga. Ya Allah, ya Rabb, kenapa aku dipakaikan kemewahan seperti ini? Dipakaikan kemuliaan seperti ini. Yajibul Quran yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabb jillih. Quran akan datang nanti di yaumil qiyamah, ya Allah, muliain orang ini. Muliain orang ini dan orang tuanya. Aduh ya Allah, kenapa saya pakai mahkota kayak gini? Perasaan di waktu di dunia biasa aja hafal Quran enggak, ya. Biasalah ngaji ya. Begitu. Banyak tidurnya, ya kan? Ya, puasa ya datar-datar aja. Puasa juga habis subuh tidur, bangun zuhur, puasanya setengah hari, separuhnya tidur. Biasa aja. Tapi kenapa dipakaikan pakaian kehormatan kayak gini? Anakmu menghafal Quran. Anak hafal Quran. Tapi ya di sini dipakai sama bapak. Anaknya digecek sama hafal Quran, bapaknya main mulu. Yang penting tadi pakai mahkota katanya. Kenapa ini? Artinya penghafal Quran, ahli Quran memberikan syafaat kepada keluarga, memberikan kemuliaan. Jadi niatkan dalam hati kita adalah salah satu anak kita jadi ahli Quran, karunia, dan pahami bahwa itu nggak mudah, sulit, ya, menghafal Quran. Kalau jadi ahli Quran, alhamdulillah dipilih oleh Allah SWT, maka dorong oleh bapaknya, dorong oleh ibunya. Anaknya ngapal Quran, malamnya qiyamul lail, ya Allah jadi ahli Quran. Anaknya ngapal Quran di pesantren, gue dorong dengan sedekah, ya Allah saya sedekah biar anak saya gampang ngapal Quran. Terus itu pekerjaan berat, gak bisa dikerjain sendiri, harus bareng. Ada satu saja insya Allah bahwa dia dituntun Quran, kita dituntun anak kita. Dimuliakan fayul basutajal karamah, fayul basutajal karam, maka digunakan, dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirin baca hadis ini mahkota dulunya pakai siger gitu kalau orang Lampung. Ya. Kalau Jawa pakai apa nih? Bukan. Tajul karamah ya ini apa sih? Taj itu mahkota kehormatan. Enggak usah dibayangin. Karena perkara keindahan akhirat kan enggak terbayang dunia. Adapun anak kita hafal dipakai mahkota-mahkotaan ya kayak peri gitu. Itu simbol aja. Aslinya jelas tajul karamah. Ya Rabb zidhu. Kata Quran, ya Allah kurang ya Allah, tambahin lagi, ya, tambahin lagi. Maka fayal mujahillatul karamah, ditambahkan bukan hanya mahkota tapi perhiasan kemuliaan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuma ya Rabb qira'an. Kata Quran, ya Quran yang minta. Yang propos Quran, kita mah diam aja dah. Kalau jadi Quran, anak kita dari Quran, yang repot Quran, karena yang nenteng yang repot biasanya kan. Ustaznya kiai mah diam aja, yang nenteng repot, siapin jalan segala macam. Itu Quran yang repot sama Allah, ya Allah mulia ini ahli Quran. Udah dikasih, ya Allah Quran, ya, yang bilang Quran. Udah gitu, ya Allah ridhoin. Udah dimuliain, diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tapi untuk mendapat kemuliaan itu berat. Kata Rasulullah, ingetin ya, hafidul Quran ya. Hafidhu ala qiraati, jangan baca. Karena Quran itu gampang lepas seperti lepasnya onta dari ikatan. Tali kakaknya kendor dikit, mabur tuh onta. Kabur tuh onta. Lengah sedikit kita baca Quran, maka hilang itu apa? Nah, apa kata guru kami yang manusia berbeda Allah ya. Quran itu nggak bisa dipoligami. Ya. Quran itu tidak bisa dipoligami. Quran itu tidak bisa diduakan. Jangan diduain Quran itu. Kalau sudah itu udah pegang. Lu kadang-kadang orang tuanya terlalu nganggap enteng. Dan udah bagus anaknya lu hafal Quran, kemudian disuruh ke bidang yang lain lupa hafal, itu orang rugi banget. Itu orang rugi banget. Sudah mau dipilih nih sama Allah nih, dijadiin anaknya mudah hafal Quran.
kemudian kata misalnya disekolahkan yang lain, jadi ini bukan nggak boleh, boleh saja punya profesi yang lain, tapi profesi utamanya adalah Quran. Bahkan dalam haji begitu, berdakwah pun seperti itu. Sudah menghafal Quran, jadi ahli Quran saja, mulia ini. Jangan sampai sibuknya berdakwah melupakan Quran. Salah satu kawan kami, anaknya sudah beres Quran, anak perempuan. Ini khataman terakhir yang saya ikuti sampai Ahmad Musyafa. Apapun ya anak, usia sekolah kelas 1, kelas 2 SMA kalian. Begitu pada saat beliau kasih wasiatnya adalah, ya fulana, tanya bapaknya, anak bapak udah nikah belum? Anak bapak udah nikah belum? Otomatis belum. Udah nikah belum? Kata pakai Musyafa, sudah nikah. Ya, sudah nikah. Anaknya sudah nikah. Suami pertamanya adalah Quran. Ya. Suami pertamanya adalah yakni berkhidmat sudah kepada Quran, sudah jadi punya pegangan hidup yang utama itu Quran. Nanti nikah lagi ya suami manusianya. Artinya Quran itu harus dipegang benar-benar. Jangan anggap enteng untuk menjaga Quran. Ya. Datang dari beberapa perguruan tinggi, kepada beliau untuk anak-anaknya punya jalur khusus di perguruan tinggi negeri, jalur khusus penghafal Quran, belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Apa kata beliau? Enggak mau diajak kerja sama begitu. Kenapa? Nanti anak-anak saya nggak ada yang mengajar Quran, ya, sibuk, ini menggoda, jadi ahli dunia lagi. Sudah banyak orang ngapalin Quran sekarang banyak, tapi yang jadi ahli Quran dikit. Orang kita juga masih keteter imam kok, ya. Coba. Betapa bukan berarti ini fenomena ini buruk, enggak, ini bagus. Cuman perlu saya sampaikan adalah harus serius, ya. Motivasi orang tuanya ini harus dirubah. Ngapal Quran biar kasih bulan tuh masuk Indosiar, lah cetek banget, ya. Jadi ahli Quran karena berat, tiap hari murojaah Quran, tiap hari ngulang Quran, walaupun sudah hafal, jadi ahli Quran. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan jangan khawatir. Jadi ahli Quran jangan khawatir. Adakah di kantor kita pekerjaan rendahan menghafal Quran? Ada orang kerja rendahan? Kamu keahlian apa? Saya hafal Quran, kerjaan kagak ada. Bahkan kita tiap hari nyari mana menghafal Quran. Kalau kalau mendapati, ya, maka muliain. Itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ngedidik anak-anak santri. Enggak ideal banget. Misal semuanya hafal enggak. Saya bilang seumur hidup saya dakwah, seumur hidup saya ngaji. Ada 1-2 anak atau anak didik kita hafal Quran, saya udah khalas beres. Maksudnya udah cukup senang, ya. Kenapa? 1-2 orang ini jadi pembawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak, ya. Kalau banyak ya alhamdulillah. Kalau banyak ya alhamdulillah. Karena kita menyadari pekerjaan itu pekerjaan berat. Ini jangan suka kita anggap enteng pekerjaan anak kita ngapalin Quran. Bapaknya nggak hafal, anaknya dimarahin. Udah 2 tahun belum hafal juga. Waduh, ya. Bapakmu udah kadung nggak hafal. Kita mah curang kan, ya. Coba aja dulu deh, biar tahu gimana anak-anak kita berhafal Quran. Gini kadang-kadang, bapak sudah bayar mahal. Saya kalau punya duit 200 juta, 1 miliar lah. Kemudian dengan 1 miliar itu bisa membeli hafalan Quran, saya beli. Kenapa? Berat hafalin Quran. Nggak bisa diukur dengan duit. Sudah di fasilitasnya mewah metode itu.
Itu baru ikhtiar kita. Yang menjadikan ahli Quran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka riatul ikhwan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna ma mathalu sahibil Quran kama dalil ibil muaqqalah. Sesungguhnya sahibul Quran kama dalil ibil muaqqalah, seperti dia punya seperti onta yang dalam ikatan, punya sesuatu dijaga, jangan sampai lepas. Orang yang punya hafalan Quran itu seperti dia sedang menjaga unta yang lagi diikat. Jangan sampai talinya kendor dikit kabur, kendor dikit kabur, main handphone dikit kabur. Ahli Quran, hafal Quran, kantongnya bukan Quran, handphone, ya gampang kabur. Makanya jangan begini. Begitu menghafal Quran, lebih sering dia mulazamah dengan Quran, pegang Quran kemana-mana. Belum hafal itu, untuk jaga hafalan. Satu, takut salah bacaan. Yang kedua, kadang ada lupanya, tetap aja ada lupanya. Artinya begini, bukan sesuatu yang itu sudah hafal ya sudah, nggak bakal lupa, enggak, ada lupanya. Harus kita jaga anak-anak kita yang sudah hafal Quran. Soal kerjaan kalau bisa kita enggak. Mau cari jodoh anak kita, bapak yang nyariin. Waduh, udah bapak pilih yang paling bagus. Kalau bagus banget, buat bapak dulu. Jadi kenapa? Spesial Quran, udah anak kita dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jadi ahli Quran. Nah, ini nama dosa kayak gitu deh. Semua ilmu harus dikaji, harus ada ikatan. In ahada 'alaiha amsaka wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dia menjaganya, maka dia mampu menjaganya. Kalau dia berhati-hati menjaganya, amsakaha, maka tetap ada dalam pegangannya. Maka dia mampu pegang itu. Wa in atlaqaha, kalau dia melepaskan, dhahabat, pergi itu onta. Ya. Jadi kata Nabi gini analoginya. Orang yang sudah punya hafalan Quran itu, kemudian dia tidak tikro, dia tidak ngulang, dia tidak jaga, kayak orang punya harta onta, kemudian dilepasin ikatannya, kemudian dibiarkan kabur. Udah beli mahal, udah mulai nyari susah, kemudian dia lepas begitu aja. Ini terus yang sudah hafal 1 ayat, 2 ayat, yang sudah hafal 1 juz murojaah terus. Kalau lupa hafalan, itu harta yang terlepas. Gimana tadi? Turun lagi, ya, dari tingkatan di surga, bukan dunia lagi. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan sudah ditegaskan di penghafal kami dulu, ya, itu orang yang sudah hafal Quran, tapi bukan kemudian takut menghafalkan Quran. Efeknya ini jadi nggak berani hafal Quran. Jadi kalau sudah hafal, jangan dibiarkan lupa begitu saja. Itu maksiat. Banyak. Akan dicoba nggak para menghafalkan? Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Digoyang, setan nggak senang kok. Setan nggak senang. Cobaannya berat. Ada yang kuat menahan cobaan itu, ada yang enggak. Sudah. Udahan aja jadi penghafal Quran, sudah jadi lupa, cari yang lain aja. Maka kita nih yang pengen ikutan tabarukan dengan para penghafal Quran, ikutan ngekor di belakangnya, ya, ringankan ujian itu. Ya, kalau ada susah kerja, dah gak usah kerja, ajarin anak-anak hafal Quran saja, saya tanggung. Mulai. Bab istihbabi tahsinis shaut bil Quran. Bab ini menjelaskan tentang memperindah suara ketika baca Quran. Boleh nggak sih? Ya, kita suka ada musabaqah tilawatil Quran. Ya, kita suka di antara kita yang paling enak bacaannya siapa? Tolong bacain Quran dong di setiap acara. Ya, boleh nggak tuh begitu? Melakukan Quran boleh apa enggak tuh? Ya, ada ilmunya. Ya, ilmu qiraah boleh nggak sih kayak gitu? Nah, tentu saja boleh tidak boleh, baik tidak baik Quran kita sepakati itu Allah dan Rasulullah. Kalau Allah Rasul bilang bagus, ya bagus. Kalau Allah Rasul bilang jelek, ya jelek. Ini kita nanti lihat hadis-hadisnya tentang
boleh nggak kita minta bacain Quran sama panggil orang, tolong bacain Quran dong, boleh nggak? Bab ini menjelaskan tentang kesunahan memperbagus suara ketika baca Quran. Bukan berarti yang nggak bagus suaranya nggak baca Quran nih. Ya, ada di antara kita yang dikasih karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala suaranya enak, ya suaranya enak. Atau memang dia berusaha untuk memperbagus suara untuk baca Quran, boleh, tidak ada masalah. Dia memang udah dikasih karunia oleh Allah, batuk aja udah enak gitu. Ya. Kalau kita batuknya ada fals, ya, tapi bisa dilatih. Dan wa talabul qiraah, dan meminta baca min husnis wa talabul qiraati man hasunas saut wal istima'u alaha, dan meminta orang membaca Quran orang yang bagus suaranya, wal istima' laha, dan mendengarkannya. Zaman Nabi juga ada qari mukri, pembaca Quran zaman Nabi Muhammad SAW. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salim budaknya Hudzaifah, ada Zaid bin Sabit, ada orang-orang yang memang kalau ada gombal baca Quran suaranya enak. Ya. Itu boleh apa enggak kayak gitu? Nanti kita akan lihat di pertemuan yang akan datang. Wallahu. Demikian pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang kita cintai menjadi ahli Quran. Ala hadhihi niyah bi barakatil Quran. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa banatana wa asdiqana wa ahbabana wa talamidana wa talamidatina min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika al-muttaqin wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Allahumma fassih lisanana wa lisanahum li qiraatil Qur'an wa li qiraati hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli as-su'i wal dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak-anak yatim, anak-anak duafa, saudara kita, tetangga kita, kerabat yang mau ngaji, belajar menjadi penghafal Quran, ikhtiar untuk menjadi penghafal Quran, kami dari Yayasan Nuzhatul Muttaqin insyaallah mau ambil 10 lagi anak-anak yang mau dididik untuk ngaji dan hafal Quran di yayasan di Gardenia 2. Free semuanya, bebas tanpa biaya dari awal sampai akhir insyaallah. Ya, yang dimakan, kemudian uang saku, semuanya. Jadi referensikan saja. Ada anak nih, ya, yatim, duafa, bawa. Tahun ini insyaallah kita sesuaikan kemampuan kita, jadi pengen nambah 10 anak. Ada di lingkup kita, ada di kampung kita, saudara kita, udah nggak usah pikirin apa-apa. Selagi insyaallah kita sama-sama mampu, para donatur semuanya, mudah-mudahan jadi jariah kita, ya, jariah kita. Walaupun ini bawah nih, Ustaz pengen apa? Sekarang ada 17 anak sedang berusaha berikhtiar untuk jadi ahli agama, jadi ahli Quran. Dibawa aja, nanti kita selagi masih cukup, insyaallah sekarang baru ada 1-2 bulan Sya'ban, bulan Ramadan dipendaftar, Syawal nanti mulai masuk asrama. Jadi banyak yang nanya, bayar nggak bayar apa? Bayar dengan Al-Fatihah saja, ya. Ini banyak para donatur termasuk anda semua, antum semuanya lah yang jadi
tinggal maunya saja, untuk ngaji, untuk menghafalkan Quran. Kami ada yang ustaz yang hafal Quran semuanya dididik. Ya, sekarang belum ada yang sudah 30 juz, tapi mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan dari mereka tadi sedang 1, 2, 3 jadi penghafal Quran, jadi sedekah jariah buat semuanya. Dan untuk itu kami sangat serius. Saya dulu berpikir anak dikasih keahlian ini, keahlian itu, enggak. Sekarang sudah hafalin Quran aja. Sekolah pun, formal pun enggak. Sudah hafalin Quran aja. Saya bilang, kamu boleh tuntut ayah kalau kamu sudah. Saya bilang ya, kamu boleh tuntut ayah dunia akhirat. Kalau kamu hafal Quran susah makan. Boleh kamu tuntut ayah dunia akhirat. Kamu sudah hafal Quran, istiqomah jadi penghafal Quran, istiqomah jadi ahli Quran, terus kamu nggak bisa makan di dunia, kamu boleh tuntut ayah. Nah, hakul yakin saya orang yang dipilih oleh Allah menjadi menghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Direferensikan saja. Insya Allah masih cukup kita membangun satu kamar lagi, cukup untuk 10 anak. Referensi nanti. Ya. Demikian. Akhirul kalam, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.